Halo, malam semuanya. Ini ya, share-share dulu ya. Malam semuanya, malam semuanya. Halo. Gimana kabarnya semua? Ngelek ya? Udah masih ngelek nggak ya? Banyak beberapa topik menarik nih yang kita bisa bahas hari ini. Sebelumnya open dulu ya. Welcome again bersama IG Live ya, bersama Nah Podium. Kita lagi nunggu Arvin sama Handi join. IHSG hari ini ditutup di level 5839 ya. Nanti kita omongin lebih detail buat secara teknikalnya sama Handi. Terus ada beberapa sentimen nih yang penting yang perlu dibahas nih. Hari ini ada rumor yang menarik tentang pergantian Purbaya, tapi sekali lagi ini masih bersifat rumor, belum ada berita resminya, jadi kita tunggu mana Hadi. Terus ya USD IDR udah tembus 18.000. Nanti ada beberapa poin penting juga yang gue pengen bahas tentang USD IDR dan kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan untuk membuat rupiah kita kembali menguat ya. Suara gue jelas nggak ya? Mana Handi? Malam Halo, Hamci, malam Han. malam guys. Gimana nih Aduh, setelah bertubi-tubi kita kena hantaman dari MSCI, kita pikir setelah rebalancing MSCI sudah udah beres ya? beres. Ternyata belum. Ternyata belum. Ternyata belum Gila. nih. Gue ada bikin beberapa poin menarik sih, nanti kita bisa bahas ya. Cuman Ya, buat pembukaan, bahas dulu Han IHSG-nya secara teknikal, sama hari ini outflow asingnya berapa. oke. Hari Teknikal ini kalau teknikal kita lihat, IHSG-nya kalau ke atas bisa ke berapa, reboundnya kalau turun lagi ke berapa. nah itu pertanyaan yang susah sih. Kalau gue lihat sih sebenarnya ISG dia bergerak di dalam downtrend channelnya ya. Downtrend channelnya tuh selalu bergerak. Dari hari ini tuh kena di downtrend channelnya. Nah, Itu tepatnya di 5670 lah gitu. mm-mm, Dia ada rejection, hari ini juga ada gosip mm-mm. eh, Pak Purbaya mengundurkan diri ya. Makanya marketnya tuh di sesi 2 tiba-tiba naik, Rebound, ya. rebound. Habis itu ternyata dibantah, Kempes lagi. kempes lagi turun lagi marketnya. Jadi so far gue lihat belum ada kita mesti lihat ya, hari ini kan sebenarnya dia udah secara teknikal Mm, dia udah ada rejection gitu. mm, Cuman masalahnya besoknya tunggu besok untuk bisa konfirmasi gitu. Kalau besok dia bisa stay di atas 5969 dan dia kuat di atas itu, harusnya mungkin marketnya bisa jalan satu. Tapi ada catatan, kalau sepanjang yang gue lihat perdagangan hari ini dan kemarin, eh, memang ISG itu atau mungkin seminggu terakhir kan ISG itu banyak di drive sama saham-saham yang Pak PP lah. mm, Kalau brandnya ngangkat, eh, DSSA-nya juga ngangkat, kemudian bankingnya nggak terlalu bergerak turun banyak, maka ISG-nya rebound gitu. Nah, itu yang sedang terjadi. Makanya kemarin juga kalau kita lihat ketika lagi penurunan hampir 5%, mm. itu eh, juga di drive sama banking, sama Pak PP, saham-saham brand gitu-gitu ya. Nah, itu yang masih jadi pertanyaan ketika dia reboundnya so far sejauh ini reboundnya tuh nggak terlalu kuat, volumenya juga nggak terlalu bagus, likuiditasnya juga nggak terlalu bagus. Jadi terlalu apa ya, terlalu bergantung sama brand gitu. Hmm, Brand hmm. dan saham-saham konglo yang besar gitu. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi kita ragu. Mungkin kita bisa ngomong, wah ini udah secara teknikal ini kena downtrend channel, tapi once kita eksekusi kan kita nggak berani ya sih, karena banyak Hmm. banyak banget faktor-faktor lain yang kita mesti perhatiin gitu loh. Either dari eh,
ISG-nya rebound, siapa penggeraknya, kemudian naiknya volumenya kuat apa enggak, itu yang masih jadi beban lah gitu. Dan hari ini kalau kita lihat IHSG hari ini eh, net sell-nya 1T lebih ya. 1,43 T. Padahal di sesi 1 sempat net buy-nya tipis. Nah, 100M-an ya. 170M ya. iya 170. Dan teman-teman juga harus perhatiin. Ini yang gua perhatiin dua minggu 3 minggu terakhir. Once ketika MSCI udah beres, kita lihat outflow-nya tuh asing ini masih jualan nggak, dan jualannya tuh di saham-saham apa. Nah, yang agak worry itu adalah ketika mereka melakukan net sell itu di banking sama saham-saham komoditas, Ci. Itu yang gue takut gitu loh, karena basically kan yang mereka lihat pasti apa sih? Basically kan kebanyakan bobot mereka di Indonesia kan pasti ada dua sektor ya, perbankan sama komoditas, karena itu cerminan negara kita gitu. Perbankan itu emang dasar dari kondisi Indonesia. Jadi kalau mau lihat kondisi Indonesia kayak gimana ya, kita lihat acuannya adalah perbankan gitu. Kemudian komoditas ini adalah salah satu unggulannya kita gitu. Nah, dua ini kalau selalu outflow dan outflow-nya cukup besar, ya gua agak worry gitu lah. Karena menurut gua saat ini masalah perkongloan terhadap asing itu udah beres. Menurut gua udah beres gitu. Jadi brand udah keluar, DSSA juga udah keluar, TPIA itu diturunin apa dikeluarin gitu, gue lupa. Kemudian dikeluarin ya Ci ya. Nah, terus PT Rocon, pokoknya urusan sama MSCI terhadap saham-saham konglo tuh udah beres gitu. Nah, sekarang yang gue worry antara foreign itu adalah dengan saham-saham banking, saham-saham komoditas gitu. Jadi kalau selagi dia masih konsisten outflow, nah itu yang gue agak takut gitu. Gue masih wait and see di situ. Ya, sebenarnya ada kekhawatiran kayak kemarin itu kan ada berita tentang pertemuan Purbaya dan S&P ya. Dan orang menduga gitu ya bahwa market udah kelihatannya merespon mengantisipasi ada kemungkinan bahwa Indonesia di downgrade lagi gitu kan. Nah, karena itu outflow-nya kalau S&P yang nge-downgrade itu juga gede ya. Yep. Iya, jadi kayaknya masyarakat marketnya tuh udah merespon lebih dahulu nih, kayaknya Arvin ada cuin ya. Ada nggak? Oke. Itu ada si Jo. Sentimen udah nggak bisa diomong. Iya betul. Iya, sentimen udah beneran nggak bisa diomong. Sekarang bahkan nih ya kalau kita lihat ya, ini baru kelihatan. Mau analisa pakai fundamental company banyak yang bagus, harga banyak yang murah, tapi nggak ada demand. Iya betul. Iya kan. Kedua pakai technical support mana aja dijebol. Nggak bisa. Ya kan? Bisa jebol 1, 2, 3. Jadinya jujur maksudnya untuk saat ini agak susah untuk melihat kita bottomnya IHSG di mana. Jadi mungkin kita bisa lihatnya support minor kecilnya tuh di mana ya, kita bisa kalau masih yang mau trading ya spekulasi buy di situ. Kalau nggak kuat ya harus cut loss. Kalau ada pantulan yang mulai kurangin posisi. Ya, so far masih kayak gitu. Jujur, kondisi market saat ini memang sangat berat ya. Karena buat gue sih melihatnya gini loh, belum ada satu sentimen positifnya. Karena sentimen positifnya tuh harus cukup besar, meyakinkan untuk bikin marketnya bisa rebound atau balik arah. Benar kan? Gue udah siapin nih pertanyaan-pertanyaan berat buat Arvin nih. Waduh. Confidence-nya tuh lagi hilang lah. Iya. Iya, confidence-nya. Confidence-nya confidence itu kan tercipta dari trust ya. Dari trust. Sekarang yang jadi masalah utama ya kepercayaan investor terhadap pemerintah. Kalau gue lihatnya lebih ke pemerintah dan kebijakannya yang seakan-akan berubah-berubah. Bukan cuma berubah, terkadang hari ini siang keluar berita ini, sore dibantah. Atau menteri ini mengeluarkan statement ini, menteri yang satu lagi mengeluarkan sentimen yang berbeda gitu. Dan rumor sama hoax-nya tuh lagi banyak. Makanya iya, benar-benar. Teman-teman juga harus hati-hati ya, karena tadi malam aja kan itu rumor yang MSCI surat MSCI terus tiba-tiba yang hoax itu.
yang Indonesia tuh di frontier gitu. Nah, Iya, itu ternyata itu teman-teman juga hoax. hati-hati. Ya, Iya. Tapi meskipun jadi itu yang bikin repot itu marketnya itu merespon sebuah berita itu ya, sangat-sangat ekstrim. Karena sangat balik ekstrim lagi ya. ke masalah utama kita karena nggak ada Likuiditas. likuiditas. Iya, Mm-mm. likuiditas yang sekarang tuh jadi masalah besar. Menurut gua ketika nanti ada satu sentimen positif yang bagus banget, ya balik arahnya bisa cepet sih, bisa ngegas. Ya, Udah banyak yang murah, cuman orang ya. nggak ada yang berani ambil posisi besar untuk saat Masalahnya gini ini. guys. Kalau ini gue bisa jawab lah. Kan udah ini ada yang nanya 5.400 udah last cicil masuk lah, ada diskon parah gitu ya. Hmm. Masalahnya kita bukan investor gitu. Kita tuh trader gitu loh. Iya nggak sih? Hmm. Kalau lu investor ya menurut gua lu tinggal nyari fundamental mana perusahaan yang mana yang oke, kemudian kondisi saat ini tuh bisnisnya nggak terganggu, harganya lagi turun harga sahamnya, nah itu bagus. Hmm. Cuma masalahnya maksud gua sebagai trader gitu, bukan bukan investor yang nyari nyari sahamnya by 80% by fundamental gitu loh. Hmm. Nah itu, dan justru yang gua tungguin saat ini itu adalah momentum gitu. Hmm. Telat dikit nggak apa-apa, mungkin gua nggak seperti yang lain suka dapat bottom, tapi at Hmm. least konfirmasi secara flow itu kelihatan gede apa segala macam baru masuk sih gitu. Iya, iya. Lebih baik telat sih Telat. gitu. Kalau memang rasanya posisi cashnya dan psikologisnya belum cukup Ya, berani, ya jangan dipaksain juga gitu. Mendingan ya ya, menunggu lah. Memang itu pekerjaan yang sangat berat gitu saat ini menunggu ya. iya betul betul. Oke, balik lagi nih kita mau bahas soal USD IDR ya. Ini kan udah tembus ya level 18.000. Nah, kan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pelemahan nilai rupiah ini? Nah, tapi kalau kita misalnya flashback nih, mundur ke eranya Habibie, pernah terjadi juga kan, dan dia Ya. melakukan 3 kebijakan yang cukup berhasil membuat nilai rupiahnya itu jauh menguat. Memang kalau kita bandingin kondisinya waktu zaman itu sama sekarang ada beberapa poin yang berbeda ya. Tapi dia itu bisa membuat penguatan rupiah dari sekitar 16.000, 17.000 tuh sampai balik ke 6.500 dan 7.000 loh. Itu lumayan Ya. signifikan kan. Nah, yang pertama yang kebijakan dia keluarin 3 kebijakan saat itu. Pertama, restrukturisasi dan penyehatan perbankan. Mm-mm. Kedua, kebijakan moneter ketat dan stabilisasi rupiah yang dia lakukan dengan cara menarik dana kembali ke rupiah, mengurangi spekulasi terhadap dolar, dan menekan inflasi yang saat itu tinggi. Ketiga, restrukturisasi utang dan pemulihan kepercayaan investor. Nah, menurut gue ini yang lumayan penting nih ya. Satu, negosiasi restrukturisasi utang luar negeri. Terus kedua, kerjasama dengan IMF dan kreditor internasional dan penjadwalan ulang sebagian kewajiban utang. Nah, ini Ya, yang bisa bikin, restrukturisasi. ya, bisa bikin jadi kepercayaan asing, investor asing dipaksa buat masuk balik kita ya, restrukturisasi utang. Nah, menurut gue gini, memang mungkin kondisinya nggak sama persis ketika dibandingkan gitu. Sebenarnya saat ini kondisinya tuh nggak seburuk tahun 98, karena itu kan terjadi setelah ada krisis secara strukturisasi gitu kan. Nah, Heeh. sedangkan yang kali ini rupiah melemah, tapi sebenarnya fundamental perbankan kita masih jauh lebih kuat dibandingkan waktu era itu. Terus kedua, cadangan devisa kita masih gede. Terus Mm-mm. inflasi sebenarnya relatif terkendali. Ya, Ya, cuman kenapa seakan-akan kondisinya sama buruknya? Dan menurut gue pemerintah yang sekarang diharapkan gitu ya, dia bisa belajar dari pengalamannya sebelumnya dan mungkin bisa menjadikan pertimbangan beberapa hal yang bisa diambil buat ya bikin rupiah kembali menguat. Menurut lo gimana, Vin? Lo tanggapan lo, Vin? Apa yang kira-kira harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk bikin rupiah kita kembali menguat sehat lah? Karena kalau begini terus kondisinya, wah bahaya juga, bisa ke frontier juga nih. Udah jadi bukan suatu hal yang mustahil nih. Pokoknya intinya sebenarnya kan kita tahu kan masalahnya itu adalah di trust kan. ya, Berhentilah membuat statement-statement yang aneh-aneh gitu ya. Contohnya itu aja misalnya, kuncinya. iya kuncinya itu aja, jangan sudah cukup gitu loh. Maksudnya kita ini juga kita sebagai investor, sebagai mungkin trader, sebagai businessman, everyone is talking about orang-orang yang maksudnya punya kapasitas tapi komen yang tidak jelas gitu loh. Contoh misalnya,
Menteri Perdagangan tadi ngomong mau barter dengan Filipina, itu kan konyol gitu loh. Iya. Gitu loh. Gue langsung sebut aja Mendak gitu ya. Gue langsung sebut aja. Itu konyol gitu loh. Maksud gue, tolonglah statement-statement seperti ini tuh tolong dikurangi gitu ya. Maksudnya kita tuh dilihat orang-orang itu nggak bagus gitu loh. Gitu ya, satu. Yang kedua, balik lagi. Koordinasi itu harus inilah ya. Maksudnya antara satu kementerian dan kementerian lain harus paham gitu bahwa oh ini proksinya si ini proksinya si ini proksinya si A, si B, si C gitu ya. Jangan sampai tidak statement keluar dari satu pihak, terus satu pihak lainnya nggak tahu gitu loh. Ini kan yang bahaya sekali gitu ya. Artinya kan ada ketidakkonsistenan gitu. Nah itu kan dinilai kan sama pasar gitu. Makanya itulah yang gua rasa harus diperbaiki gitu ya. Dan kalau kita belajar gitu ya dari beberapa presiden sebelumnya, contohnya tadi Cinovi sempat ngomong Presiden Habibie gitu ya. Kita tahu bahwa Presiden Habibie itu, kalau teman-teman ngikutin ceritanya ya, Presiden Habibie itu kan punya program prioritas gitu ya. Program prioritasnya adalah membuat maskapai dalam negeri gitu. Ibaratnya bikin aircraft dalam negeri. Cuma kita tahu lah, membentuk sebuah aircraft itu tidak mudah gitu loh. Tidak mudah dan waktu itu kapasitas kita nggak sampai segitunya gitu loh. Dan kita harus sadar. Nah makanya kenapa Presiden Habibie waktu itu memutuskan untuk tidak melanjutkan gitu, tidak melanjutkan proyek airline ini dan akhirnya beralih ke memperbaiki ekonomi yang sekarang gitu loh. Gimana caranya untuk memperbaiki ekonomi yang sekarang? Dan itu sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dilakukan oleh Presiden Habibie dulu. Kalau teman-teman ingat Presiden Jokowi juga sama zaman itu. Tahun 2020 teman-teman ingat bahwa Presiden Jokowi itu kan presiden yang dalam tanda kutip lekat banget image-nya itu dengan infrastruktur gitu, jalan tol segala macam. Ketika COVID melanda, apa yang Presiden Jokowi lakukan? Presiden Jokowi langsung men-stop infrastruktur, gitu, men-stop infrastruktur dan akhirnya mengalokasikan budgetnya untuk memperbaiki ekonomi dulu sampai ekonomi sudah stabil, baru dia melanjutkan program prioritas yang lain. Nah, kesannya sekarang ini yang kita tangkap gitu ya, bahwa seakan-akan itu berusaha untuk memaksakan program prioritas, di mana kondisinya itu lagi tidak bisa dipaksakan gitu loh. Contohnya misalnya harga minyak yang lagi tinggi gitu ya, itu kan salah satu yang nggak bisa dipaksakan gitu loh. Contoh misalnya tahun 2022, Presiden Jokowi langsung menaikkan harga BBM kan waktu itu, langsung menaikkan harga BBM. Satu, yang kedua, dia sambil dia menaikkan harga BBM, dia juga memberikan BLT lah gitu, untuk supaya orang yang masih terdampak, ibaratnya ada buffer lah untuk sementara ini gitu loh. Nah, itu yang measure yang harus dilakukan sebenarnya. Makanya sekarang ya, kita lihat ya, maksudnya kita tahu bahwa Indonesia ini adalah ekonomi yang didrive oleh konsumsi rumah tangga. We already know gitu loh. Tapi kenapa kok kebijakannya seperti kita ngomong ya, misalnya minyak kita gitu, harga minyak goreng yang barusan ini diumumkan oleh Mendak juga. Kenapa kok harganya naik gitu ya? Padahal harga minyak goreng ini kan harga kebutuhan pokok kan. Everyone is using minyak goreng gitu loh. Nah, kalau orang itu sudah kebutuhan pokoknya misalnya sudah mahal dan mereka itu akhirnya habis uangnya untuk itu gitu ya. Mereka nggak ada spare income lagi kan. Ibaratnya habis gitu loh uangnya untuk beli kebutuhan pokok gitu loh. Dan gua rasa semua orang merasakan yang sama, dimana kalau kita lihat harga kebutuhan pokok itu makin lama makin naik gitu. Teman-teman perhatiin aja di pasar gitu. Jadi gua rasa ini yang harus orang itu lihat gitu. Dan satu lagi, jangan mengambil kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mengorbankan yang jangka panjang. Itu yang paling penting. Karena sekarang ini kita lihat ya, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga 50 basis point. Dan nyatanya apa? Nyatanya tetap yang terjadi adalah rupiah terus melemah gitu kan. Rupiah terus melemah gitu. Terus pertanyaannya gitu ya, kalau teman-teman baca gitu, konten gue yang terakhir gitu ya, gue sempat mention gitu bahwa kalau dengan 50 BPS itu aja masih nggak cukup gitu ya, kita mau naikin ke berapa lagi gitu. Itu loh, satu US dollar masih menguat, yang kedua suku bunga itu lagi naik signifikan. Dan teman-teman harus tahu, di bisnis ya, gue nggak tahu teman-teman ada mungkin beberapa yang di bisnis atau enggak, tapi di kalangan bisnis itu selalu membicarakan hal ini. Mereka itu tidak bisa mengambil keputusan bisnis kalau kurs mata uang itu tidak karuan. Betul. Gitu. Contoh misalnya, teman-teman kerja di misalnya teman-teman impor barang terus distribusi gitu ya. Teman-teman pasti bertanya kan,
oke, US dollar, aku beli segini, aku bisa lempar nggak gitu? Aku bisa lempar nggak? Kalau nggak bisa lempar, mereka kan ragu-ragu kan. Kalau gua ambil harga tinggi sekarang, gitu ya. Kalau depannya US dollarnya turun, apa yang terjadi? Ya kan, orang kan jadi marginnya tergerus kan gitu loh. Jadi menurut gua gitu ya. Satu, komunikasi publik harus dibenerin. Yang kedua, ya kan, bikinlah kebijakan yang sifatnya medium to long term gitu loh. Ya, lu boleh kasih kebijakan yang sifatnya short term, but again, lu harus fokus ke medium to long termnya gitu. Jadi seperti itu sih. Ini ada komentar penting nih yang perlu dibaca nih. Kayaknya Bro Arvin cocok jadi sekap daripada bibit. Itu kita juga sempat mikir hal yang sama ya Han ya. Kenapa Iya, kita sama. korbankan saja Sama. Arvin gitu. Sama. Oke. Ya balik lagi yang tadi Arvin bahas ya. Itu poin penting ya bahwa pada akhirnya nilai tukar itu adalah cerminan kepercayaan terhadap ekonomi suatu negara. Jadi kita nggak bisa anggap remeh bahwa ketika nilai tukar mata uang kita melemah itu dianggap sesuatu yang biar nggak apa-apa, biasa aja, yang penting ekonomi kita masih kuat. Padahal itu merupakan cerminan kepercayaan terhadap ekonomi suatu negara. Nah, cara ngembaliin kepercayaannya itu yang penting dilakukan ya kan. Satu, dia harus bisa melakukan reformasi perbankan. Kedua, restrukturisasi utang ini juga penting nih. Ini kan related to SNP tadi yang kita bahas kan. Betul kan? Dan ketiga, ya kepastian kebijakan. Jadi kebijakannya itu nggak, ya kita harapkan pemerintah nggak keluarin kebijakan tanpa pertimbangan panjang, dan juga cara mengkomunikasikannya kepada masyarakat, kepada publik, kepada investor, mengenai kebijakan itu harus sedetail-detailnya gitu. Maksudnya kebijakan ini dibuat, implementasinya seperti apa, pencegahannya untuk terjadi korupsi supaya lebih kecil bagaimana caranya, dan tujuannya diimplementasikan kebijakan ini tuh untuk apa gitu. Jadi kita cuma sebagai pelaku pasar, pebisnis gitu, nggak cuma khawatir bahwa kebijakan ini gimana nanti ke depannya ya, kok kelihatannya berat buat kita gitu kan ya. Nah, sebenarnya sekarang kan hari ini kan ada beberapa influencer saham yang dipanggil ke MPR ya. Nah, yang gue lihat sih, yang gue highlight ini lumayan, ini akan kelihatannya ada ada tindakan yang lumayan positif gitu, ada intervensi yang lumayan positif. At least kita harapan kita ya gitu. Maksudnya ada secerca harapan nih, karena MPR itu lembaga yang bisa mengkontrol lembaga eksekutif. Jadi kayaknya memang MPR harus turun tangan gitu. Entah apapun yang akhirnya dilakukan gitu, atau hasil pertemuan itu apa gitu. Tapi at least nih kita harapin ini jadi titik terang bahwa kelihatan ada kontrol dari pemerintah gitu untuk ya at least jangka pendek, atau mungkin dia punya plan jangka panjang. Yang kita harapkan ya, yang kita tunggu-tunggu sekarang kan ini ada intervensi kan. Karena kondisinya kayaknya makin memburuk gitu. Dan kebijakannya gue rasa gini, di tengah-tengah market yang kondisinya seperti saat ini, timing itu menjadi segalanya. Jadi ketika dia mengeluarkan kebijakan ini di saat kita lagi babak belur atau timingnya nggak tepat, yang ada kita makin hancur. Iya. Ya bener kan. Tapi ya itu bener-bener salah satu yang untuk ngeredain semua ini tuh ya itu semua pejabat jangan asbun lah. Itu kan maksud gue, lu akan sadar kalau lu tuh jadi bahan gorengan media gitu loh. Ya kan, lu akan jadi bahan gorengan media itu. Ya lu sebagai pejabat pemerintahan sebuah negara, ya lu harus punya sistem komunikasi yang bagus dong gitu loh. Itu kan yang salah satunya yang membedakan antara negara maju sama negara berkembangnya begitu kan. Sesimpel dari sistem komunikasinya aja gitu loh. Lu ada yang namanya manajemen komunikasi krisis gitu-gitu. Nah itu once ketika lu tahu kondisinya lu lagi empuk untuk diserang, ya lu harus menyampaikan sesuatu tuh dengan baik gitu loh. Gue ingat kalau nggak salah dulu zamannya Pak Jokowi kan awal-awal juga suka dikomenin kan. Terus itu jadi sasaran empuk kan. Kemudian kan habis itu kan juru bicaranya kan diganti kan. Sehingga siapa yang dulu sebelumnya menjabat di KPK. Nah itu kan akhirnya bagus gitu loh, komunikasi dari pemerintahnya oke gitu loh. Nah ini kan kalau ini gue nggak melihat itu gitu loh. Ya,
nih ya, gue kasih contoh ya, salah satu komunikasi yang buruk ya, gue kasih contoh ya. Yang baik Contohnya nggak ada. misalnya, Contohnya boleh yang eh, baik nggak? no, masalahnya ini nih, contohnya ya, gue kasih tahu ya, misalnya Danantara nih, ya. Ini gue kasih Heeh, contoh nih, ya. heeh, Danantara itu kan harusnya mulai 1 Juni kan, gitu. yep, 1 Juni kan harus sudah mulai kan, heeh, harusnya. heeh, Maksud gua, oke, lu bikin badan gitu ya, bikin badan. Ya namanya perusahaan gitu ya, lu butuh direksinya, komisarisnya segala macam gitu ya. Maksud gua, kenapa kok nggak dicari dulu gitu ya, baru udah jadi, baru umumin gitu kan? Itu kan lebih heeh, oke, ya kan? Lebih oke daripada ini udah diumumin dulu, terus nggak siap infrastrukturnya. Iya. Nggak jelas kan? iya, Ini sekarang iya, coba ini teman-teman biar tahu gambarannya gitu ya. Kita itu kan eksportir CPO batu bara paling gede, ferroalloy itu juga cukup gede. CPO mhm, batu bara gitu ya. Ini terutama CPO ya. Ini CPO ini yang paling kasihan. Kenapa? Karena perusahaan ini kan beli dari petani-petani kan. Petaninya ada petani plasma sama petani yang biasa-biasa aja gitu. Dia ambil barang dari petani-petani ini. CPO itu bisa busuk loh guys, gitu. Maksudnya, misalnya ini nggak ada ketidakpastian regulasi gitu ya. Perusahaan kan akhirnya nggak berani ngambil kan, nggak yep, berani ngambil barang kan, nge-hold dulu kan, sampai ini jelas dulu, baru bisa mereka jalan lancar gitu ya. Nah, ketika harga CPO itu nggak ada di pasar, harganya naik gitu ya, siapa yang merasakan? Malaysia kan, ya, ya kan? Sesimpel itu gitu loh guys. iya, Maksudnya ketidakpastian seperti ini itu yang bikin orang-orang itu jadi pengusaha itu bingung gitu loh. Ini mau ngambil keputusan apa gitu loh. Nah, itu mhm, satu. mhm, Yang kedua mhm, misalnya nikel gitu ya. Oke, lu bilang bahwa nikel misalnya harga acuan mineralnya kita tentuin di harga tinggi, RKAB-nya kita potong. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih, misalnya tambang-tambang nikel gitu ya, misalnya, mereka sudah tahu nih RKAB-nya segini gitu ya, terus mereka sudah hire karyawan segitu banyak misalnya, terus RKAB-nya dipotong, misalnya udah habis nih kuotanya, ini yang baru muncul itu WDB yang di Morowali, itu RKAB-nya udah habis, di Mei 2026 ini udah habis gitu kan, terus Juni sampai Desember mau ngapain, gue tanya, gitu, gitu loh guys, jadi itu yang gua harus teman-teman harus tahu gitu ya bahwa ini yang terjadi gitu. Makanya akhirnya yang ditakutkan tuh apa sih? Yang ditakutkan itu terjadi layoff massal gitu loh. Nggak cuma manufaktur, mining, semuanya. Padahal mining ini yang justru kita itu berharap banget gitu ya. Tapi Iya, iya. ini akhirnya kena layoff segala macam gitu ya. Hancur nggak karu-karuan iya, semuanya gitu. iya, Nah, nanti ini hubungannya sama apa? Nanti hubungan sama neraca dagang segala macam gitu ya. Ada hubungan ke situ lagi gitu. Gitu. Jadi menurut gua wake up lah gitu loh, wake up gitu. Gitu aja. Ya, kembali lagi lah. Kita berharap pemerintah menyadari dan cepat-cepat mengambil tindakan gitu, entah U-turn atau kebijakan yang secara signifikan melihat ini udah kondisinya cukup merasakan dan harus mengambil sebuah tindakan yang ya kebijakan yang bikin clear dan kepercayaan investor, mau itu investor asing, investor lokal bisa kembali lagi. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kayak yang tadi Arvin bilang ya, komoditas itu kan salah satu pendapatan yang menyumbang pendapatan negara paling besar, juga termasuk IHSG ketika kita para pelaku market gitu ya, secara finansial, bisnis finansial, kita bisa dapat duit, cari duit, kan duitnya kan muter tuh. Jadi apa muter roda ekonomi iya, gitu. Tapi kalau kanan kiri semua sektor digebuk begini, orang nggak bisa cari duit ya susah ya, repot ya. Ya. Nah, hari ini kan itu highlight yang mengenai Purbaya mau diganti entah lewat dia mengundurkan diri atau diganti, itu kan rumornya lumayan lagi kenceng. Tapi balik lagi ya guys, ini masih sifatnya masih rumor selama belum ada pengumuman resmi. Tapi biasanya kecenderungannya di Indonesia rumor itu adalah data yang Fakta yang tertunda. tertunda. Iya. Nah, kemarin itu kan sempat indeksnya drop dalam itu karena ada satu lagi nih kebijakan tiba-tiba growth split ya. Growth Ya, split. growth split yang Ada rumor growth split ya. Iya, ada rumor growth split yang katanya itu suggestion-nya, idenya dari Purbaya. Jadi mungkin kalau dia diganti itu bisa membawa sentimen yang positif gitu, terutama terhadap sektor komoditas kita. Karena rasa-rasanya itu sangat-sangat tidak masuk akal untuk diterapkan sih.
Dan itu menjadikan indikasi bahwa kayaknya BU banget gitu kan. Yap, Ya di benar. saat di momennya lagi kayak gini dikeluarin kebijakan situ rasanya juga kurang kurang tepat gitu kan. Makanya hari itu kayak saham-saham komoditas langsung pada HRB. Ya, Langsung. ya, ya. Jadi memang memang gini sih sebenarnya buat teman-teman yang nggak tahu soal growth split gitu ya. Growth split itu cuma terjadi di industri migas doang, minyak dan gas. Iya, minyak dan gas betul. Makanya kenapa kalian lihat deh, kenapa kok industri migas kita itu nggak berkembang segitunya? Karena ada mekanisme dari growth split ini. Otomatis kan dengan ada mekanisme dari growth split ini, swasta juga malas masuk kan. Ibaratnya ada Ya, intervensi pemerintah gitu. Nah, masalahnya kalau batu bara dan CPO juga diterapkan yang sama, siapa gitu loh yang mau invest gitu di Indonesia gitu loh. Itu yang menjadi concern kan. Yang kedua, hmm, gue nggak tahu gitu ya. Ini banyak sekali berita yang terjadi dalam waktu pendek, tapi banyak gitu loh. Contoh misalnya yang hari ini mengenai bond merah putih. Kalau Oh iya. teman-teman mengikuti bond merah putih, itu kan ada dan antara issue bonds gitu ya, dalam bentuk US dollar, kan sudah diafirmasikan sama S&P segala macam ratingnya. Tapi di satu sisi dan antara juga menerbitkan bonds merah putih gitu. Bond merah putih itu apa? Bond merah putih itu menargetkan kita para retail gitu ya, di mana kalian bisa subscribe bond dan antara gitu ya, bond dan antara senilai dengan kupon rendah gitu, 3% gitu. Kuponnya cuma 3% setahun. Cuma keunggulannya adalah kalian ibaratnya tidak ditanya gitu soal source dari source kalian. dananya untuk subscribe ini apa, dari mana gitu. Lu nggak boleh ditanya. Ibaratnya tanda kutip ya, kayak setengah-setengah tax amnesty gitu loh. Kalau kita lihat kayak dulu kan Pak Purbaya kan bilang tidak ada tax amnesty di zaman saya gitu kan. Ternyata dia suruh dan antara yang melakukan itu gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi sama aja. Jadi ujung-ujungnya seperti itu. Tapi balik lagi kan, sekarang itu yang menjadi concern itu ada mengenai trust gitu. Pertanyaannya, seberapa yakin gitu ya dengan kita subscribe dan antara bonds gitu ya, kita itu tidak ditanya gitu. Contohnya misalnya waktu tax amnesty jilid 2 itu merasakan loh. Orang-orang dibilang, oh yang sudah declare aset akan ditanya-tanyain soal apa gitu. Padahal ini kan tujuannya ada tax amnesty kan, di mana harusnya tidak boleh ditanya gitu kan. Itu kan sudah melanggar itu kan, harusnya melanggar itu kan. Cuma meskipun memang tidak di state gitu ya, di undang-undang gitu. Tapi itu memberikan stigma yang negatif gitu ya, meskipun akhirnya dibantah gitu sama Pak Purbaya sendiri gitu ya. Nah, tapi kan itu sudah menimbulkan stigma kan bahwa ini itu gue bisa dicek gitu loh. Masalahnya kan di situ. Nah, itu yang menurut gue concerning gitu. Nah, terus ada lagi yang teman-teman tahu hari ini disahkan undang-undang P2SK gitu. Ini kan Nah, ini juga sebenarnya menarik untuk kita bahas gitu ya, karena undang-undang P2SK ini menurut gua undang-undang yang dalam tanda kutip cukup mengerikan gitu. Kenapa? Karena BI dan pemerintah itu selalu harusnya kita bisa bilang kewenangannya itu berbeda. Ibaratnya kalau di Amerika gitu ya, Donald Trump kan nggak bisa pecat Powell gitu loh. Nah, di UU P2SK, Presiden itu bisa memecat Kepala OJK, Kepala LPS, Kepala Gubernur Bank Sentral gitu. Yang mana ini harusnya terpisah gitu loh. Nah, ini yang mungkin juga menjadi concern gitu ya, bahwa wah ini nggak independen lagi dong Bank Sentral. Bisa ibaratnya Presiden bisa memecat Kepala Bank Sentral yang tidak sesuai programnya dengan pemerintah kan gitu. Nah, nanti dibikinlah kebijakan populis segala macam. Itu kan yang ditakutkan kan sama banyak investor juga gitu loh. Nah, mungkin apakah itu juga yang menjadi selling pressure hari ini? Ya mungkin gitu loh. Nah, itu sih teman-teman. Jadi ya susah sih. Menurut gua berat gitu. Banyak sentimen negatif lah. May God bless Indonesia. Ya, May God bless Indonesia kan. May God bless us, all of BNI. Ya. Terakhir, yang ini mau dibahas lagi nggak nih kebijakan satu pintu? Kalian masih perlu dibahas nggak nih tentang kebijakan satu pintu? Sebenarnya kan udah banyak juga sih yang ngebahas ya. Kalau kita mau lihat dari kebijakannya sendiri itu sebenarnya ada beberapa poin yang bagus gitu. Itu bisa menambah likuiditas dolar domestik, mengurangi tekanan terhadap rupiah, memperkuat cadangan devisa nasional, dan mengurangi
ketergantungan pada foreign inflow di portfolio negara. Tapi balik lagi nih, based on historical gitu, track record gitu. Ya, kalau ketika itu satu pintu dikontrol, satu kan prosesnya jadi lebih bertele-tele gitu kan, jadi lebih panjang kan. Kedua, ya apakah implementasinya akan bersih gitu tanpa korupsi segala macam. Itu yang masih menimbulkan keraguan gitu. Trust orang balik lagi nih masalah trust ya kan. Karena track recordnya sudah. Nah, sekarang yang pemerintah kurang memikirkan bahwa ketika kebijakan ini diberlakukan, proses trading komoditas jadi lebih complicated gitu kan, karena lewat satu pintu. Apakah itu nggak bikin ya pembeli buyer berpikir bahwa ya gue pindahin aja sebagian ke tempat lain gitu kan? Dan kebijakannya ini pun belum clear gitu, berarti gue mesti nunggu sampai kebijakannya ini jelas gitu, aturannya, implementasinya segala macam seperti apa. Ya untuk sementara dia pindah ke produsen lain. Sedangkan kalau pindah itu kan dia nggak langsung balik juga gitu kan, karena kan kontrak. Tapi kok gue diem aja nih, nggak ada tanggal, cuma garuk-garuk kepala. Ya, what can I say? What can I say? What can I say? Maksudnya gini loh. Aduh, terlalu banyak hal teknis lah. Maksudnya, terlalu banyak hal teknis lah. Gue sering ngomong gitu ya, bahwa kalau menjadi pintu sentral komoditas gitu ya, misalnya, contoh ya, misalnya mereka mengimpor gitu ya, misalnya, let's say gitu ya. Ini kan kita masih belum jelas ya, maksudnya masih belum jelas gitu. Misalnya, katakanlah gitu ya, kita nggak usah ngelihat yang surveyor lah gitu. Surveyor kan ya sudah lah gitu. Maksudnya tetap kayak kirim dokumen seperti biasa, buyer kirim ke seller, selesai gitu ya. Tapi kalau masalah yang dia jadi importir, yang jadi badan sentral, jadi dia impor, terus itu ekspor ya. Itu banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama mengenai batu bara, kalorinya itu beda-beda, ada beda, kita yang beda gitu ya. Dia mau jualnya gimana? Satu. Yang kedua, apakah jualnya dalam bentuk basket gitu ya, dalam bentuk basket terus habis itu jual gitu ya. Ibarat bayar ini beli labu gitu ya. Terus habis itu lihat, oh ini barang ITMG gitu kan. Nah, masa gitu kan. Makanya lebih cocok sebenarnya jadi surveyor gitu. Sebenarnya ya, idealnya jadi surveyor aja, nggak perlu sampai jadi itu. Kan yang penting kan kalian tahu pricingnya berapa, kalian tahu bayarnya siapa, apakah bayarnya ini beneficiary ownernya sama dengan penjual, kan beres, udah beres masalah, ya kan? Nah, itu yang bagus gitu. Tapi kalau jadi penengah, itu yang repot gitu loh. Dan pertanyaan berikutnya, tidak semua itu kan di dalam source yang sama ya. Misalnya ada CPO di Sumatera, ada CPO di Kalimantan gitu. Ini mau di-pool di mana? Iya, benar. Gitu loh. Makanya prosesnya jadi lebih panjang, ya kan? Prosesnya jadi muter, lebih panjang. Betul. Ada cost lagi di situ gitu ketika harus memindahkan dari satu tempat ke tempat lain ke pool. Atau ini nggak? Atau mereka itu kayak nunggu, oke, misalkan gue bayar nih. Arvin sama Cinovi tuh, Desi, Cinovi itu ini, suppliernya. Vin, gue mau beli dong produk dari Cinovi gitu. Nah, lu yang hubungin Cinovi, gitu nggak sih? Nah, itu bisa juga. Maksudnya, tapi duitnya gue bayar ke lu gitu loh. Iya, nah makanya, sekarang kan yang menjadi masalah, itu kan DSI kan memang nggak ngambil margin. Oke, gitu kan. Ya kan DSI nggak ambil margin. Tapi kenapa DSI itu sebagai Persero? Persero itu ada perusahaan yang ibaratnya BRI Persero, terus PLN Persero. Itu tujuannya adalah untuk mencari profit. Making money, Ya kan? Itu sudah nggak make sense, satu. Yang kedua, ya kan? Misalnya contoh kita penengah gitu ya. Misalnya Handi tadi buy dari Cinovi, gue DSI misalnya. Nah, si Handi telepon ke DSI, tolong hubungin Cinovi ya, gue butuh barang segini-segini. Gue dapat Cinovi, ya kan? Gue dapat Cinovi, kirimlah barangnya ke DSI kirim ke Handi kan. Handi kan bayarnya ke DSI, gitu kan? Handi bayarnya ke DSI. Nah, pertanyaannya, berapa lama DSI ini bisa mencairkan dana ke Cinovi? Nah, itu kan. Makanya kan, ini kan jadi menimbulkan gini kemungkinannya buat, ini echo ya, suaranya echo ya? Agak echo. Iya, ada echo. Tapi nggak boleh. Ya, jadi misalnya kayak membuat eksportir atau pembeli luar negeri berpikir ribet banget prosedur.
Iya, Gue cari yang lebih iya gampang makanya. aja gitu. Nah, ketika kita kehilangan pembeli, itu kan harusnya dihitung sebagai kehilangan pendapatan ya. Iya, Ya, makanya. kacau. Sama ini ya cash flow-nya pasti keganggu gitu loh. Ya, Nah, Cash flow tuh. ya kita harapkan ini ada pertimbangan ulang lah dari pemerintah ya untuk ya, hal ini. Dan ya balik lagi yang kita harapkan pertemuan hari ini mungkin yang dipanggil MPR gitu mau mendengarkan suara perwakilan pelaku ekonomi gitu ya. Iya. Untuk mendengar apa yang menjadi concern dan ya karena kita pelaku langsung kita lebih tahu kondisi real di marketnya seperti apa. Gitu. Semoga ya itu mulai ada titik terang lah kita sama-sama berdoa buat Indonesia. ya. Ada pertanyaan nggak nih guys? Kita mau Yang mulai jawabin pertanyaan kalian. Jangan tanya porto kita ya, kita sama-sama nangis juga kok. Ya itu itu info apa China tunda itu dan dari kemarin ya? Iya, kemarin Dari kan? kemarin. China tunda batu ini. Kalau Virginia udah mau bottom doang. Nah, yang ngebedainnya itu ini fear banget tuh saat ini tuh fear banget. Masanya fear banget yang ini tuh udah hampir sebulanan, hampir 2 bulan gitu. Dan itu, maksudnya fear doang tuh biasa emang ketika momennya udah sangat fear, kemudian muncul bottomnya gitu. Masanya ini bottom plus inflow gitu. Masanya ini inflow-nya masih belum kelihatan. Bahkan outflow. Itu yang masih diwanti-wanti lah. Oke. Iya, Masih iya. echo nggak? Ini echonya dari siapa ya? Dari Dari Handi, gue. dari Handi. Mandi kayaknya. Berdoa ada yang kepleset pas mandi. Wah, ini nggak bener ini. Wah ini nggak bener ini doa jadi. Kalau sekarang masih Eko nggak? Tes. Masih Eko Patrio nggak nggak? guys? Nggak, kayaknya nggak. Suruh Oh, bahas Oh, ada Piala dikit, ada Dunia. dikit. Dikit Piala ya? Dunia gue cuma tahu pemain-pemain yang ganteng doang. By historical kalau Pildun emang ISG sepi. Yes. Ya Pildun, kita Euro. nggak pilih kita udah sepi dari Januari, Iya. Februari, Kalau kita Maret. emang dari awal tahun. Ya. Maksudnya ya berat lah. Maksudnya I Ini will say kondisi yang berat buat kita it's semua. it's very tough lah. It's very Maksudnya tough and I feel sorry Yeah. for everyone yang portonya rungkat gitu ya, maksudnya kehilangan duit banyak. I feel sorry. Ya kita juga mengalami sama beratnya gitu. 3 bertopi tanda apa? Tanda sakit kepala. Iya, masalahnya gitu ya. Masalahnya kita sudah melewati IHSG itu karena support terus hammer gitu kan. Nah, ini sudah yang 1, Keberapa 2, kali ya? ini yang ketiga. Ini yang pertama kedua gitu ya. Hammer itu biasanya ya guys ya. Ini di ilmu teknikal gitu kan. Itu naik gini. Ini namanya hammer. Ya kan naik gini kan. Ini hammer nutup bawah. Nah, ini Turun apakah lagi. besok ini jadi Turun hari lagi. ketiga kan nggak tahu. Gitu loh. Ya besok Jumat lagi ya. Aduh. Ya, nah itu dia, gitu loh. Maksud gua gini loh, ini kan bulan ke-6 nih guys, ya kan? Ini kan bulan ke-5, kemarin kan merah terus kan? Ini bulan ke-6 nih, semua orang sudah pakai teori candle nih. Mandi yang ke-6 ini, biasanya tidak merah ini gitu kan? Biasanya tidak merah ini, sudah pakai teori hitam candle guys. Iya, Gitu. Orang bener. soalnya nggak bisa pakai technical, fundamental juga turun terus gitu kan. Jadi nggak bisa. Akhirnya hitung candle 1, 2, 3, 4, 5. Yang Oh, ke-6 iya, nih. bener. Yang biasanya. ilmu rasi bintang juga udah gagal, ilmu baca juga gagal, bilang ISG koreksi bottomnya sampai mana udah gagal semua, udah bottom. Iya. Udah jebol semua gila. Iya, kita Iya. pun prediksi bottomnya kemarin juga gagal juga kan. 6.000. 6.000 gua aja udah lewat loh. Iya, sekarang oke, orang minta stock pick nih. Jangankan stock pick, milih sektornya aja agak bingung gitu kan. Bingung gak? Karena gini, banking, outflow, asing. Iya kan, takut kalau ada di downgrade atau beberapa kemarin ngeluarin downgrade rating Yep. buat big banking kita kan, perbankan kita. Terus komoditas, kena kebijakan dalam negeri. Consumer, ya daya beli Kena masyarakat lagi inflasi. menurun. Kena Kena inflasi. Ya, GoTo dan Grab yang katanya mau merger akuisisi. Grabnya mau cabut. Grab yang mau cabut. Jadi
Jadi jujur kayak buat kita sendiri juga kayak bahkan memilih sektor ya. Karena sebenarnya kita semua kemarin itu kan masih percaya bahwa ada komoditas boom setelah perang. Biasanya itu terjadi. Kita harusnya mengalami komoditas rally gitu. Apalagi dengan AI boom. Ya kan? Yang silika lah, semikonduktor lah. Dan itu Ya, semua membutuhkan komoditas yang kita semua ada nih, kita semua punya. Harga komoditas semua naik terbang. Nah, kita kena hajar lagi di dalam negeri. Jadi ya, jujur gue sekarang juga bingung sih sektor apa ya. nah, Ya, logikanya harusnya tetap masih komoditas. Tapi ya balik lagi nungguin kebijakan pemerintahnya gimana nih implementasinya. loh, Sektor bulu ketan. lo tahu nggak? Ini kan yang lucu ya. Kita kan sering ngobrol ya di Discord ya, ya kan? Kita jadi bahan bercandaan aja gitu ya. -5 gitu kan. Terus habis itu balik -2, -3. Gue cek gitu. Pada nggak mau beli tuh, Bodoh amat gitu ya. Turun lagi nanti. Loh, sekarang sudah begitu semua loh orang-orang. Iya, Iya kan? serokannya suruh serok, jebol serokannya. Jebol lagi. Iya kan? Sekarang aja udah di 58 loh guys. Tadi itu seperti 56 malah. Iya kan? Maksudnya ya, maksud gua akhirnya ya itu uang dingin bisa jadi uang panas juga gitu loh, maksud Uang gua. dingin kok jadi keringat dingin tuh bener. Ya, makanya balik lagi kan. Maksudnya masa sih nggak lihat gitu ya indeks lain. Ya kita ngomong ya, contoh ya. Ya Filipina juga parah sih. Maksudnya Filipina tuh juga lumayan parah gitu ya. Sama kita itu mirip-mirip gitu kan. Makanya Mendak kan mau barter barang kan. Ya karena sama-sama parah gitu loh. Mau Ya kolaborasi. wajar lah gitu ya. Tapi Thailand itu juga nggak kalah parahnya loh sebenarnya politiknya juga. Itu kudeta berkali-kali segala macam gitu ya. Ya kan? Tapi indeksnya tetap naik gitu loh. Karena ya gue nggak tahu gitu ya kenapa gitu. Gue kan nggak ngikutin indeks Thailand. Tapi maksud gue gitu ya. Indeks kayak Singapura aja gitu ya. Gue sempat sharing gitu. Singapura itu indeksnya itu flat loh. Sudah berapa tahun gitu. Terbang-terbangan juga gitu loh. Maksudnya sekarang itu indeks Singapura aja lebih gede loh daripada indeks yang kita gitu loh. Padahal emiten kita jauh lebih banyak gitu. Jadi what's wrong gitu loh. Masa orang itu nggak ngelihat, masa misalnya kayak orang ditanya gitu ya, dolarnya 17.000, besok 17,5, besok 18.000. Masa masih ngomong fundamental ekonomi kita kuat gitu ya. Maksudnya apa gitu loh. Maksudnya apa gitu. Masa kalian nggak lihat gitu datanya gimana. Gitu loh. Men, bahkan rupiah di compare Alvin udah sama mulai baht panas aja sih kayaknya kalah nih. loh rupiah loh. Alvin Loh. mulai panas. Loh. maksud gua konyol gitu loh. Maksud gua dulu gua masih bisa halus gitu ya. Kalau nggak bisa halus kan ya gua kasarin aja udah mau gimana. Iya kan? Tapi ya bener sih, Cuma bisa maksudnya garuk-garuk kepala tapi ya kita terus bisa suruh apa ya? Kita cuma serok bisa terus. berharap. Habis Pak duitnya Pak. Iya, suruh serok terus ya kan. Bilang berharap pada fundamental. Iya oke gitu, berharap pada fundamental. Itu pun kalau emerging nggak turun ke frontier. Kalau turun ke yang frontier beli nanti kayak mana? yang beli fundamental Big Bang saja juga merah juga portonya. Kok Arvin kena MC jadi temperamen. Gini. Gua jujur-jujuran aja ya guys ya. Udah 3 minggu ini porto gua kosong. 3 minggu ini gitu. Nggak ngapa-ngapain gua 3 minggu ini. Jujur aja, karena buat gua ya, maksudnya buat gua itu naik gitu ya. Kok juga naik itu maksudnya gini ya, teman-teman perhatiin gitu ya. Konyol nggak misalnya banking naik gitu ya, TPI-nya brand turun gitu kan. Lu spek di TPI-nya brand misalnya, karena beranggap ini nanti balik nih, bankingnya turun, TPI-nya brandnya naik. Ternyata bankingnya naik lagi, TPI-nya brandnya turun, terus ngapain? Gue bilang, buat apa? Gitu loh. Terus Ya habis mending itu gua kita main. habis itu Gue yang kosong dompetnya nih Vin gimana dong? nah, itu sama sih Itu semuanya repot. juga. Aduh. Nih, Ciko, PP Universe menurut kalian gimana, sempat melakukan perlawanan dan saat penurunan hari ini penyerapan volumenya lumayan? Itu Coba ya, guys, gua lihat. itu guys, kalau nggak ada brand sama cuan, selesai itu ya. Kita udah Percaya selesai, sama gua. benar-benar. Tapi yuk juga kalian lihat kan itu pergerakannya volatilitasnya seperti apa ya. Kalian harus siap aja gitu sama volatilitasnya pergerakan sahamnya PP Universe sekarang tuh agak berbeda sama yang tahun lalu gitu kan. Kalau kalian itu lihat gila itu bisa kayak dari arah
terus tiba-tiba balik ke Itu merah. brand kalau ingat tuh balik lagi ketika dia belum ada niat masuk MSCI. Belum saat dia belum akan dimonitoring gitu loh. Ya, masih ada kepentingan lah. Ya, itu kan dulu cukup volatile juga kan naik turunnya. Habis itu kan menjelang dekat MSCI kan dia langsung diem gitu, nggak gerak banyak. Ya, kalau kalian mau trading, bisa trading yang memanfaatkan volatilitasnya, menurut gue sih oke-oke aja sih. Tapi ya, gue kalau postingan gue di Instagram tuh ya masih soft gitu. Lu coba lihat postingan gue di X, habis itu semua orang. Kesel banget gue. Apa sih? Kita aja sampai takut ya, Han, kadang jadi temennya. Iya, udah mulai kasar deh, Ci. Kesel banget gue. Nah, Vin, itu gimana tuh? Aman, ADMR, MDKA, emas, Antam, PGO, TINS pada balik arah. Coba dibahas, brosis. Wah, Nggak rame. mau bahas. Apa rombongan juga ya nyebutin emitennya. Iya, balik lagi lah. Maksud gue, gini loh guys. Gini loh. Gua kasih lo analogi aja ya. Gue itu sempat masuk di teens gitu ya. Gue nyoba-nyoba lah gitu. Gue itu sebenarnya nggak masuk gede guys. Jujur aja. Gue nggak masuk gede gitu kan. Tapi pas mau buang gitu ya. 3 papan gitu loh guys. Males kan? Gitu loh. Iya. Mau buang likuiditas. barang gua semua itu 3 papan, likuiditasnya tuh nggak ada gitu loh. Buat gua oke lah naik gitu ya. Tapi naik misalnya kayak contoh ya teman-teman harus tahu lah. Misalnya Dewa gitu ya. Dewa itu ratusan ribu lot. Biasanya kan 500.000, 600.000, sekarang 60.000, Puluhan 50.000. ribu. Jadi Ya puluhan ribu. Jadi buat gua itu nggak worth to fight gitu loh. Nggak worth to fight karena balik naik gitu ya, terus habis itu kalian kejar-kejaran gitu, habis itu balik turun lagi, ngapain? Gitu. Maksudnya, Iya benar. buat apa gitu loh? Kalau buat gua ya, maksudnya ya tunggu marketnya stabil, volumenya oke gitu ya. Ya udah gitu loh. Maksud gua baru masuk gitu. Kalau sekarang ya lu lihat lah, misalnya lu naik gitu ya, terus lu lihat lotnya. Gua ingat Raja itu waktu ARA itu, ya kan, ribuan loh. Iya. Not even puluhan ribu loh. Maksudnya itu gampang banget gitu ya. Ditarik ribuan lot gitu ya. cabut. Habis itu cabut, selesai itu semuanya. Iya. Ya, terus ngapain? Gitu loh. Gitu loh. Makanya gue ngelihat itu. Makanya ya itulah. Maksudnya bid offernya nggak normal gitu loh. Buat gue sih nggak worth untuk ngejar. Yes. Jadi gimana nih strateginya? Jadi diam aja dulu nih. Diam dulu. No, kan gini. Besok gini nih, ya. besok bisa trading nggak nih? Menurut kalian berdua? Tuh, ketawa, ditanya ketawa dia. Kalau trading bisa, Ci. Trading bisa, apa yang Cuma kita menarik? memilih tidak. Trading bisa, cuma lebih baik tidak. Iya, lebih baik tidak. Iya, kalau gue jujur ya trading bisa-bisa aja gitu ya. Maksudnya, tapi apakah sepadan gitu dengan risknya gitu? Iya. Buat gue sih enggak gitu loh. Makanya Oh, buat gue mending gue nggak cuan daripada Hilang gue duit. loss. iya. Emang Ini momen tahu memang udah rebound gimana kok? Soalnya kadang tiap hari lihat masih di akun juga Broksumnya soalnya, tapi besok bisa merah juga. Jadi momennya itu gimana ya? Ya, Kalau gimana? podium. Di podium. Biasanya gini, biasanya kelihatannya sekarang kalian perhatiin ya. Kalau kalian lihat ketika sekarang kira-kira lah kalian lihat mudah-mudahan bisa ingat gitu bayangan ketika berapa sih rata-rata lotnya saham misalkan BCA, saham brand, saham Petro, BRPT gitu. Nah, ketika dia balik, waktu dia muncul momen, lu lihat itu bidnya keluarnya besar apa enggak gitu. Itu jadi pembaliknya gitu. Jadi once ketika dia begitu dia pull back, jalan lagi, nah lu lihat bid offernya seberapa tebel. Iya, Makin itu tebel tuh makin pengaruh bagus. itu Iya. pengaruh. Iya. Makin tebal tuh makin bagus. Makanya kalian lihat deh. Oh, sekarang kan termasuk yang kondisi marketnya sepi, likuiditasnya tipis gitu. Ya. Nah, habis itu kalian lihat nanti
eh, kalian ingat-ingat aja lah, kayak Raja rata-rata tuh setiap harga di bid sama offernya berapa sih. Nah, Hmm. ntar kalian lihat Inco, Antam gitu-gitu. Atau saham-saham yang kalian lihat ya. Nah, once kita nanti tiba-tiba nanti dia ada penurunan, kemudian rebound kenceng. Nah, kalian ingat rata-rata, oh kayak kemarin kayaknya cuman segini deh gitu. Ini kok gede gitu. Contoh misalnya ya. Itu satu. Yang kedua, lu lihat transaksi rata-rata harian saham yang lu pantau. Gua ambil paling gampang tuh banking. Banking rata-rata transaksi kalau normal itu di atas 1,5 juta lot per Hmm. hari. Ya. Hmm. Kalau dia kejadiannya cuma di 1 juta lot, itu berarti dia udah lumayan sepi gitu. Nah, Hmm. kalau banking pagi-pagi nih turun, kemudian dia naik kenceng, dan kejadian dan trade lotnya itu udah katakan 400.000 lot, 500.000 lot, dan harganya naik kenceng, berarti itu bisa jadi itu udah confirm marketnya balik Hmm. arah kayak gitu. Hmm. Jadi naiknya berbobot apa enggak itu dilihat dari situ. Nah, itu yang kita sebut eh, yang disebut sebagai nah podium, nah momen gitu. Nah podium. Itu sih kalau gue lihat. Nggak, Kok menurut gue gini loh guys, maksudnya sekarang itu semua orang kemungkinan besar gitu ya, loss pasti. Gitu. iya iya Maksudnya iya yang pegang barang loh ya. Lu iya Iya, bayangin, dari tarifnya Trump itu masih lower lagi. Gila nggak? Maksudnya, maksudnya dari Dewa gitu ya, harga berapa Dewa? Lu lihat Dewa itu dari harga berapa? 800. Sekarang sisa 200. 200-an. Gila kan? Makanya Bumi misalnya, dari 400 ke 150 kan gimana gitu loh. Maksud gua, gimana nggak sakit masa kepala. ya gimana nggak sakit Iya. kepala ya, ya pasti lah. Ya pasti sakit kepala lah gitu loh. Nah, Nah, makanya ini kenapa dia. ketika likuiditas tipis gini gitu ya, paling males gitu, mending mending gak usah main gitu loh. Buat gua ya, buat gua Heeh. mending gak usah main gitu. Lebih maksudnya gini, gua nggak mencari bottom gitu ya, tapi lebih baik sedikit ketinggalan daripada gua harus ujung-ujungnya collect cut loss ngapain gitu loh, buang-buang duit gitu. Yes. Itu sih Iya guys. iya iya betul sekali. Sementara kalian masih punya market lain yang mungkin kalian masih bisa trading di situ gitu loh. Ngapain? Gitu. Buat gua sih sesimpel itu gitu loh. Gitu Pak sih Alvin guys. marah-marah mulu nih katanya gara-gara saham Inatnya turun. Ya gimana guys, semuanya mah Semuanya juga turun ini. turun ya, semuanya akan turun. Ya, jadi Iya. apa nih ke depannya yang ya bisa kita lakukan nih? Ya berarti kita saat ini menunggu dulu ya sampai Wait and kondisi see. marketnya lebih stabil, terus kebijakan pemerintahnya kelihatannya lebih stabil dan justru Gak reda pro ya. gitu terhadap ekonomi Indonesia. Ya baru disitulah Ya, kita akan mengambil posisi lagi gitu. Dan Nggak ya. apa-apa ya guys, jangan khawatir lah, maksudnya nggak dapat semua yang bottom tuh nggak turun, apa-apa coy. ya nggak usah khawatir. Maksudnya semua yang turun nanti pada waktunya akan naik dan semua yang naik akan ada waktunya dia turun gitu Iya aja. iya Ya. betul. Ya Cuman maksudnya ya sekarang waktunya kapan kita nggak tahu. nggak tahu. Ya Itu yang kita tak. maksudnya sekarang kan orang lagi berusaha untuk lari ke US gitu kan. Ingat guys, US tuh udah naik banyak loh. Nah, itu gue juga yang Iya, jadi concern iya, sih iya. menurut gue. Banyak Iya. yang merekomendasi untuk pindah gitu kan. Sedangkan US itu udah naik banyak dan kita nggak pernah tahu kapan bubble-nya pecah. Ya, Iya. mungkin masih bisa naik atau kedua, oke, kalian concern terhadap rupiah yang melemah. Tapi kalau itu semua orang melakukan hal itu, berarti kan semua orang beli USD lagi. Ya, rupiah makin melemah, USD-nya makin menguat, dan kita ekonominya makin turun lagi. Itu like a ripple effect gitu. Dan tapi apakah itu bijak? Menurut gue kembali kepada risk profile masing-masing ya. Kita juga nggak bilang ya udah nggak boleh beli saham US, stick to Indonesian stock. Ya, ya kita juga nggak punya hak untuk itu. Cuman ya pertimbangkan aja risknya. Ketika kalian udah loss di sini, terus kalian pindah aja sampai jadi loss 2 kali aja gitu intinya. Iya iya iya. Iya, terus ternyata begitu pindah ke sana yang ininya kita mulai rebound nih, tiba-tiba ada sentimen positif bisa rebound tiba-tiba kencang gitu, rebound, bisa ya. ngegas rebound kencang gitu. Dan Iya, akhirnya jadi loss 2 kali. Ya, itu yang teman-teman harus tahu gitu ya, bahwa gue pribadi pun juga main di US gitu. Tapi gue itu nggak berani masuk sebanyak gue masuk di Indo. Alasannya karena ya udah tinggi gitu loh. Gue harus maksudnya harus sadar diri gitu bahwa
ini tuh kondisinya lagi tinggi loh gitu. Bukan berarti oke, yang tinggi bisa naik lebih tinggi, I know gitu. But again, there's a risk yang harus kita tanggung kan gitu loh. Makanya gue pribadi sadar diri aja bahwa ya udah gitu. Ya udah kita trading seadanya gitu ya. Iya. Ya udah bisa dapat cuan di sini ya why not gitu loh. Gitu Ya, sih. termasuk gua juga sih. Iya. Maksudnya balik lagi lah. Kita nggak, ya kita tahu indeks kita susah gitu ya. Maksudnya ya everyone is experiencing it gitu. Maksudnya everyone is, ya sekarang itu lagi masa-masa sulit gitu. Tapi ya tidak wise juga ketika kita mengejar saham US yang juga sudah tinggi gitu loh. Ya. Nah, ini juga yang teman-teman harus ini, dan stock pickingnya harus. Nah, balik lagi, masalahnya kita nggak hidup di US kan, sehingga kita itu Kita jadi nggak tahu. apa? Jadi ngambang gitu loh. Ini gue bisa hold nggak ya? Ini bisa hold nggak Iya, ya? Gitu. iya. Nah, Ya, itu kecuali yang kalian teman-teman monitor harus. terus tuh. Ya, Berita kecuali US kalian monitor ngikutin terus banget. gitu. Terus kalian pelajarin gitu kan. Tapi I think ya, maksudnya mereka itu punya advance industry yang beda sama kita gitu loh. Banyak banget gitu. Gue sampai sekarang aja mau coba mempelajari fundamental sebuah perusahaan aja masih bingung gitu loh. Karena industrinya sangat segitu jauhnya gitu. Tech-nya mereka segitu advance-nya gitu. Jadi ya kayak gitu loh. Dan kalau beli US kan outflow berarti kan gitu. Iya bener kan yang tadi gue bilang kan orang jadi beli US dollar lagi gitu dan tapi mengeluh rupiah yang terus melemah kan jadi kontradiksi. Ya gitu sih guys. Jadi Nih, yang pertama di bawah rebound ketika IHSG naik, apakah banking dan blue chip atau konglo? Kalau menurut gue gini, kalau reboundnya itu karena sentimen terhadap asing ya, asingnya mulai balik inflow, ada trust asing balik ya, pasti yang rebound banking duluan. Karena asing pasti ngebelinya itu inflow-nya masuknya ke banking dan blue chip duluan ya. Tapi kalau tanpa inflow asing, kebijakannya lebih ke kebijakan lokal, yang mendukung pengusaha lokal terutama komoditas ya, menurut gue bisa sektor konglo ya, karena rata-rata sektor komoditas itu ya konglo kan biasanya. Nah jadi ya dua hal itu menurut gue yang perlu dipantau nih. Sekarang kita maunya bikin asing balik inflow, percaya MSCI mungkin di unfreeze gitu kan, di unfreeze terus begitu info asing kembali masuk ke Indonesia ya blue chip pasti blue chip duluan sih, banking dulu. Yes. Dan for your information, Edo hari ini -2 lagi guys. Astagfirullah. Happy long weekend guys. -2,3 lagi guys, gap down lagi guys. Gila sih, itu kayak hari ini aja pagi-pagi tuh horor banget kan. Iya. Wih, berasa gue langsung tutup laptop. Enggak, tadi pagi gue sudah bilang Andi, Han ini -0,6 nih. Lu masih ada kesempatan untuk tutup laptop sebelum dia buka. Karena kalau dia buka -3 nih, gue yakin. Minimal itu -3. Bener kan -5? Gila sih. Ya, makanya yang capeknya tuh beneran kayak nggak dikasih nafas loh dari Januari itu kayak udah tanda-tanda mau rebound nih, kayaknya udah mulai optimis. Ya besok itu banting lagi. Ini lagi. Iya, maksudnya yang malesin itu adalah ketika, ya balik lagi ya, kalau turunnya itu masih ada naiknya, itu masih ada wave untuk kita kejar atas gitu ya. Iya. Tapi ini nggak ada wave-nya gitu loh guys. Nggak ada wave-nya. Jadi turun tuh langsung. Nah, lu bayangin ya jadi fund manager atau market maker gitu ya. Aduh. Apa nggak mampus mereka berdua gitu? Ya mampus lah. Orang nggak ada likuiditas, ya kan? Kita sih masih bisa keluar masuk gitu loh. Tapi kalau kita masih bisa keluar masuk. pusing ya. Mereka gitu. Jadi ya gitu loh. Maksud gua, ya industri keuangan ini kan mulai nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah akan tutup gap bawah ini? Udah ada gap berapa lagi? IHSG ada gap di 800, mau gap cari gap terus. Udah guys cukup kita mulai berusaha mencari hal-hal yang bisa positif ya terhadap IHSG, hal-hal optimis meskipun sulit ya tapi tetap aja kita berharap pemerintah mulai mendengarkan suara rakyat gitu ya, concern para pelaku ekonomi gitu yang sudah memberikan concernnya ya, berharap kita ya at least mereka bisa baca dulu sosial media gitu ya kan. Ya kan itu semua kan mereka tinggal buka sosial media tuh mereka bisa baca sebenarnya. Yang paling penting kalau yang punya pejabat yang punya YouTube gitu ya, dilepas dulu kids mode-nya ya, tolong ya.
dilepas dulu Tolong kids ya. mode-nya. Iya, Nanti supaya bisa lihat gitu. Kalau kids mode-nya masih nyala ya nggak bisa lihat nggak bisa gitu loh. lihat, nggak masuk, Nggak masuk nggak gitu masuk. loh. Gitu. Jadi ya Jadi besok gue kita bilang ngapain nih enaknya? gue Gue besok, pokoknya gue besok gue sekolah aja, ikut errand nah sekolah gue. gue pokoknya pagi ya kalau sudah lihat IHSG minus lebih dari 0,5%, gue tutup laptop udah. Udah guys, udah. Itu sudah cukup menggambarkan bahwa ya sudah ke Yes, depannya akan -1, -2. Udah, udah bubar. itu. Udah bubar, udah pasti lah Hmm. guys gitu. Udah Oke lah, pasti. ya guys, udah 8:30. Udah 8:30 dan si Handi pasti mau trade saham US, gue lihat Ya, udah beberapa alert bunyi. ya. Dan Udah saya saatnya lagi kerja. sudah saatnya kerja. Saya kerjanya malam guys sekarang guys. Iya, iya. Saya screening pagi gitu ya Screening untuk pagi, trading di tradingnya malam. malam. Nah, itu kerjaan saya sekarang. Jadi mau gimana? Jadi Oke lah. susah guys gitu. Oke, Oke guys, thank you. guys, ya kita berusaha menemani kalian di masa-masa sulit ini bersama Podium. Ya Bersama, meskipun kita juga nangis sedikit iya guys. kita tertawa tapi dalamnya kita menangis juga sama kok. Ya semoga ya kita berharap semoga kondisi ini cepat ada kelihatan pembalikan arah dan segera ada perbaikannya sehingga kita balik lagi bisa cari duit lah. Ya, Ya, buat semoga semua yang ini- lost semoga bisa ini- balik lagi Semoga cuan. ini hanya sementara. Iya, iya. Ya, Setahun juga mudah-mudahan. sementara ya, Vin. Hah? Setahun juga. Ingat ini masih ada 3 tahun guys. Ingat guys. Iya, Ini benar. baru 2 tahun Iya. guys. Oke. Ya banyak-banyak berdoa lah, jangan lupa Iya. banyak-banyak berdoa. Oke, guys, thank Oke you. guys, thank you semuanya. Thank you, Vin. Thank Salam you, Ci. Napodium. Thank you, See you guys. the next Thank you. time. Sehat-sehat Bye. selalu Ciao. ya.